Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang ilmu politik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dieto Rizky Pratama, NIM A5102100066. Saya Ridho Nur Hayati, NIM A5102100061. Saya Hanifah Dian Alfiah, NIM A5102100062. Saya Nanda Alaida Ahika Putri, NIM A5102100063. Saya Ines Mutia, NIM A51021065. Saya Aisyah Sandri Putri, NIM A5102100067. Pengertian terkait kegiatan dalam sistem politik. 1. Proses pembuatan tujuan. 2. Proses pencapaian tujuan. 3. Proses pengambilan keputusan. Sering dikaitkan dengan bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik ataupun negara yang menyangkut proses penentuan tujuan sampai dalam melaksanakan tujuan tersebut. Juga menyangkut pengambilan keputusan tentang apa yang menjadi tujuan sistem politik. Menurut Brand Oli, ilmu yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, dan penilaian sistematis mengenai politik dan kekuasaan. Pendekatan yang kedua. Kajian ilmu politik dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Seperti yang sebelumnya telah dikemukakan bahwa dalam pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data langsung yang bersifat deskriptif, analitik, menekankan proses bersifat induktif. Pengamatan terhadap kegiatan politik dilakukan dengan berbagai cara tergantung dari pendekatan yang akan dipergunakan. Nah, pendekatan itu mencakup tentang standar atau tolak ukur yang dipakai untuk memilih masalah dan menentukan data mana yang akan diteliti serta data yang mana yang akan dikesampingkan. Untuk memahami lebih jauh apa itu arti ilmu politik, sebenarnya sangat tergantung pada dari dimensi apa ia melihatnya. Bagi kaum yang pertama, institusionalis, menurut Roger F. Soltau, ilmu politik adalah kajian tentang negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dengan warga negaranya, serta dengan negara-negara lain. Roger Henry Soltau mengatakan bahwa tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Dan ini kan ada hubungannya dengan bagaimana kita atau yang lainnya jugalah kalau ingin berkecimpung dalam negara ya harus belajar ilmu politik. Dan yang kedua, power menurut Harold Laswell dan W.R. Robson, ilmu politik sebagai disiplin empiris pengkajian tentang pembentukan dan pembagian kekuasaan serta tindakan politik seperti yang ditampilkan seseorang dalam perspektif kekuasaan. Menurut Harold de Laswell dan A. Kaplan, ilmu politik itu mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan. Dan menurut W.A. Robson, ilmu itu mempelajari tentang kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup, dan hasil-hasil. Fokus seorang sarjana ilmu politik itu tertuju pada perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan atau pengaruh atas orang lain, atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu. Dan yang ketiga, decision making oleh Joyce Michael dan Carl W. Dodge. Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan publik untuk suatu keseluruhan masyarakat. Menurut Carl W. Dodge, politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum.
Dikatakan selanjutnya bahwa keputusan-keputusan semacam ini berbeda dengan pengambilan keputusan-keputusan pribadi oleh seorang orang, melainkan pengambilan keputusan mengenai tindakan umum atau sektor publik. Keputusan yang dimaksud adalah keputusan mengenai tindakan umum atau nilai-nilai, yaitu mengenai apa yang akan dilakukan dan siapa yang mendapat apa. Dalam arti ini, politik terutama menyangkut kegiatan pemerintah oleh Dutch dan kawan-kawan. Negara itu dianggap sebagai kapal, sedangkan pemerintah bertindak sebagai nahkodanya. Pendekatan ini berdasarkan sibernatika, yaitu ilmu komunikasi dan pengendalian. Yang keempat, public policy atau belief. Menurut Hawkworth dan David E. Politik adalah pembuatan keputusan oleh alat-alat publik. Objek dari ilmu politik itu adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. Yang dimaksud dengan kebijakan umum di sini, menurut Hawkworth, ialah membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan. Sedangkan menurut David Aston, ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijakan umum. Dan yang kelima, distribution, menurut Harold Laswell dan David Aston. Sistem politik adalah keseluruhan dari interaksi yang mengatur pembagian nilai secara autoritatif menurut berdasarkan wewenang untuk dan atas nama masyarakat. Menurut Harold Laswell dalam buku Who Gets What, When, How, politik adalah masalah siapa yang mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Dan sedangkan menurut David Aston dalam A System Analysis of Political Life, sistem politik adalah keseluruhan dari interaksi-interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara autoritatif, maksudnya berdasarkan wewenang untuk dan atas nama masyarakat. Bidang penelitian atau kajian politik itu dibagi menjadi 9 macam. Yang pertama, pemikiran politik. Yang kedua, macam-macam teori politik. Yang ketiga, contoh lembaga-lembaga politik. Yang keempat, sejarah politik. Yang kelima, politik perbandingan. Yang keenam, ekonomi politik. Yang ketujuh, administrasi publik dan kebijakan umum. Yang kedelapan, teori kenegaraan. Dan yang terakhir, hubungan internasional. Next. 1. Pemikiran politik. Bidang ini merupakan bangunan teks dan tulisan para filsuf besar yang membingkai pendidikan intelektual kepada banyak mahasiswa politik. Memang, para penafsir, para pemikir politik selalu mempunyai alasan yang berbeda dalam memberikan perhatian yang rinci terhadap teks-teks klasik. Bagaimana berpendapat bahwa ilmu-ilmu klasik menyimpan kebenaran yang permanen. 2. Teori politik. Teori politik merupakan kajian mengenai konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut, serta segala konsekuensinya. Bahasan dalam teori politik antara lain adalah filsafat politik, konsep tentang sistem politik, negara, masyarakat, kedaulatan, kekuasaan, legitimasi, lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, perbandingan politik. 3. Lembaga-lembaga politik. Lembaga politik merupakan salah satu unsur penting dalam suatu negara, karena lembaga politik memiliki wewenang untuk menjalankan kepentingan masyarakat. Lembaga-lembaga politik meliputi Undang-Undang Dasar, pemerintahan nasional, pemerintahan daerah dan lokal, fungsi ekonomi dan sosial pemerintahan, dan perbandingan lembaga-lembaga politik.
Sejarah politik. Sejarah politik banyak para ilmuwan politik yang menjelaskan tentang sejarah politik. Walaupun sering biasa terjadi sejarah kontemporer. Pada umumnya, mereka percaya bahwa tugas ilmuwan politik menawarkan penjelasan retrodiktif, bukannya prediksi-prediksi yang kritis dan sangat deskriptif. Mereka yakin bahwa kebenaran terletak pada arsip-arsip pemerintah. O'Leary 2790. Politik perbandingan. Politik perbandingan merupakan asumsi dari para ilmuwan politik bahwa fokus perbandingan memberikan satu-satunya cara untuk menjadi ilmu sosial murni. Sebab bagi ilmuwan politik, dalam pandangannya bahwa ilmu politik berkaitan dengan upaya membangun hukum-hukum universal atau generalisasi yang dapat memberikan penjelasan fenomena politik yang tepat dan teruji. Lembaga-lembaga politik perbandingan telah berkembang menjadi suatu disiplin yang meliputi konstitusi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, baik di dalam dan di luar negeri, untuk kemudian dijelaskan perbedaan-perbedaan dalam cara di mana persoalan-persoalan politik diproses dan diatasi. Ekonomi politik. Subbidang ini bertolak dari suatu pemikiran bahwa teori perilaku politik sebagaimana teori perilaku ekonomi harus bermula dari premis sederhana tentang manusia yang suka membangun prediksi dari perilaku mereka. Bagi para eksponen pemilihan rasional, pengujian suatu teori yang baik terletak pada daya prediksinya, bukan pada kebenaran asumsinya. Disinilah letak hubungan ilmu politik dan ekonomi, di mana manusia tidak pernah puas menggapai kepentingan diri yang rakus tersebut. Pemikiran yang demikian telah menggerakkan literatur uang ekstensi, misalnya tentang ekonomi politik lingkaran bisnis, di mana para ahli teori mencoba memprediksi bagaimana para politisi memanipulasi alat-alat ekonomi untuk membangun atau menciptakan dukungan politik. Yang ketujuh adalah administrasi publik dan kebijakan umum. Administrasi publik dan kebijakan umum, keduanya merupakan cabang empiris dan normatif dari ilmu politik yang tumpang tindih dengan hukum dan ekonomi. Mengapa demikian? Karena administrasi publik memusatkan perhatiannya pada susunan institusional provinsi pelayanan publik dan secara historis berkenaan dengan kepastian administrasi yang bertanggung jawab dan adil. Sedangkan para ahli kebijakan publik menganalisis formasi dan penerapan kebijakan-kebijakan serta memberikan manfaat normatif dan empiris terhadap argumen-argumen yang digunakan untuk menjustifikasi kebijakan-kebijakan tersebut. Kedua bidang tersebut tidak memiliki satu pendekatan dominan, di mana para eksponen pluralisme, behaviorisme, pilihan rasional, Marxisme dan Fanisme ternyata terlibat dalam perdebatan dengan para institusionalis yang mengambil inspirasi mereka dari sosiolog Max Weber. Oleh karena itu, masalah pokok pada bidang ini adalah perumusan, penerapan, dan kebijakan terhadap kebijakan publik. Selain itu, para spesialis kebijakan publik menguji siapa yang memiliki kekuasaan untuk mengajukan proposal kebijakan pada agenda, seperti para pemilih, kelompok kepentingan, kelompok etnis, organisasi, profesi, kelas dominan, partai-partai politik, dan media massa. Kemudian yang kedelapan adalah teori kenegaraan. Teori ini sering diduga merupakan teori politik yang paling
padu dalam memberikan perhatian pada teori politik kontemporer, pemikiran politik, administrasi politik, kebijakan politik, sosiologi politik, dan hubungan internasional. Dalam hal ini dapat dipahami mengingat kebanyakan ilmu politik kontemporer memfokuskan pada organisasi negara dalam sistem demokrasi liberal. Dalam hal ini, demokrasi liberal sebagai bagian dari jawaban terhadap perkembangan kegiatan negara dalam demokrasi kapitalis barat, yang pada abad ke-20 telah melihat fungsi-fungsi negara melebar melalui inti minimal pertahanan, keteraturan dan pembuatan hukum, serta perlindungan terhadap agama dominan hingga meliputi manajemen dan regulasi ekonomi serta sosial yang ekstensif. Kemudian yang ke-8 adalah hubungan internasional. Sebenarnya jika hubungan antar negara merupakan hubungan internasional, jelas istilah tersebut sangat menyesatkan bagi subdisiplin ilmu politik yang memfokuskan pada hubungan-hubungan lintas negara dan intranegara. Dalam diplomasi, transaksi ekonomi, serta perang maupun damai. Asal-usul hubungan internasional terdapat dalam karya para teolog yang mengajukan argumen tentang kapan dan bagaimana perang itu dianggap adil, serta karya Grotius, Pufendorf, dan Vattel yang mencoba mengatakan bahwa ada hukum bangsa-bangsa yang sederajat dengan hukum domestik negara-negara. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah tujuan dan fungsi ilmu politik. Dalam beberapa hal, ilmu politik memiliki sifat ambigu, mendua, dan paradoks. Dalam ilmu politik terkandung rasa campuran antara ingin tahu, menarik, jijik, bernafsu, serakah, dan sifat-sifat positif bergalau dengan negatif. Setidaknya, secara umum, terdapat 3 makna tujuan mempelajari ilmu politik. Yang pertama adalah perspektif intelektual. Sebagaimana kita maklumi bahwa sebenarnya tujuan politik adalah tindakan politik. Untuk mencapai diperlukan pembelajaran untuk memperbesar kepekaan pembelajaran sehingga ia dapat bertindak. Agar dapat bertindak dengan secara politik, orang perlu mempelajari asas dan seni politik serta ilmu-ilmu yang dianggap penting oleh masyarakat, seperti bagaimana ilmu atau nilai yang diwujudkan dalam lembaga-lembaga, serta taktik maupun strategi apa yang digunakan untuk bertindak oleh para penguasa dan pengusaha untuk mengurangi ketidaktahuan dari mereka yang dikuasai. Walaupun ajaran kritis tersebut pada prinsipnya bersifat intelektual, tetapi dapat menimbulkan hal-hal yang bersifat praktis. Kemudian yang kedua adalah perspektif politik. Maksudnya di sini adalah bahwa pandangan intelektual mengenai politik tidak banyak berbeda dengan pandangan politisi. Bedanya jika politisi lebih bersifat segera atau ada yang kini dan di sini daripada hal-hal yang teoretis. Sedangkan intelektual dapat menjadi politisi jika ia mampu memasukkan masalah politik dalam layanan suatu kepentingan ataupun tujuan. Kemudian yang ketiga adalah perspektif ilmu politik. Dalam hal ini, politik dipandang sebagai ilmu. Ia menilai politik dari sisi intelektual dengan mempertimbangkan kritis serta memiliki kriteria yang sistematis. Pendirian ini memandang terhadap kebutuhan ke depan untuk meramalkan akibat tindakan politik maupun kebijaksanaan para politisi. Jika para politisi memandang politik sebagai kekuasaan publik, kaum intelektual memandang politik sebagai perluasan pusat moral dari diri, dan demikian politik sebagai ilmu menaruh perhatian pada dalil-dalil, keabsahan, percobaan, hukum, keagamaan, dan pembentukan asas-asas universal. Tentu saja ilmuwan politik profesional memandang politik sebagai sistem, sebagai perubah perorganisasi yang saling berinteraksi. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Rindu. Terima kasih. Mazhab-mazhab politik.
Dalam pengelompokan mazhab-mazhab politik, menurut Apter, terbagi atas 5 mazhab, yakni mazhab institusionalisme atau kelembagaan. Paham ini berusaha mewujudkan pemecahan-pemecahan universal dengan menerjemahkan cita-cita libertarian ke dalam pemerintahan perwakilan. Bagi para penganut paham kelembagaan, teori-teori politik libertarian timbul dari sejarah sebagai tujuan moral yang akan dimantapkan di dalam politik-politik. Yang kedua, paham behavioralisme. Kaum institusionalis mengetahui bahwa meskipun sistem pemilihan itu penting, namun bentuk perwakilan presidensial dari parlementer, pengawasan parlemen terhadap efek eksekutif, pemisahan atau pembagian kekuasaan dan sebagainya, tidaklah dengan sendirinya menentukan bagaimana jalannya suatu sistem politik berjalan. Banyak orang tidak mudah begitu saja bahwa demokrasi perwakilan dapat berjalan sesuai harapan. Dalam arti diperlukan lebih kesetiaan para pemilih. Komitmen kepada kebudayaan politik yang demokratis membutuhkan perantaraan kepentingan dan kebijaksanaan yang baik secara efektif. Disinilah para penganut paham tingkah laku behavioralisme memalingkan perhatiannya dari sistem-sistem politik, khususnya pengaturan-pengaturan hukum dan konstitusional untuk mengamati tindakan politik individual. Yang ketiga, paham pluralisme atau kemajemukan. Paham ini sebenarnya dibangun atas dasar perpaduan paham kelembagaan pada paham tingkah laku, seperti paham institusionalisme. Pluralisme menekankan partisipasi partai sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, dengan demikian membentuk postulat hubungan-hubungan dinamis tertentu di antara mereka, misalnya mengenai kapan suatu kenaikan dalam sejumlah atau keefektifan lengkap keterlibatan politik mengubah secara berarti tingkat pemusatan, pengembalian pusat pertanggungan, dan aspek-aspek lain pembulatan kebijaksanaan pemerintah, seperti behaviorisme. Pluralisme menekankan sikap aktif politik dalam proses belajar menyesuaikan melalui partisipasi politik pada berbagai tingkat politik dalam berbagai badan-badan sosial dan politik. Yang keempat, paham strukturalisme. Paham ini berbeda jauh dengan pluralisme yang kajian politiknya bersifat kontemporer. Sedangkan dalam paham strukturalisme ini sebenarnya kurang dikenal dengan lebih kompleks karena bersifat interdisipliner. Paham ini berasal dari linguistik, antropologi, filsafat, dan sosiologi. Menurut Erving Goffman 1974, strukturalisme berusaha menemukan agenda-agenda yang tersembunyi, aturan-aturan pengiriman yang menentukan aksi, yang menyusun aktivitas-aktivitas manusia. Seperti kita ketahui bahwa politik nasional maupun lokal dalam asosiasi atau birokrasi memiliki struktur. Jika ditelaah bagaimana politik distrukturkan, maka mungkin mereka akan menemukan kesenjangan dalam pengetahuan seseorang, yaitu terdapat kepingan yang hilang. Jadi, strukturalisme pada hakikatnya menyusun potensi fungsi-fungsi yang terdapat dalam politik. Fungsi-fungsi politik memiliki nama-nama lain seperti informasi, komunikasi, dan agregasi. Yang kelima, paham developmentalisme atau perkembangan. Kajian paham ini mencakup suatu kemajuan ke arah sasaran melalui pertumbuhan ekonomi. Jika kaum institusionalis menganggap evolusi demokrasi sebagai penanaman ide-ide
filosofis kemasyarakatan yang baik. Demikian pula bagi kaum developmentalis. Akhirnya suatu periode perubahan merupakan bagian sejarah negara-negara industri yang bersifat evolusioner, siklis maupun berulang. Di Barat, mereka memandang perkembangan sebagai pengulangan tahap-tahap kemajuan sejarah. Umumnya, menganggap tujuan bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi, tapi juga sebagai realisasi demokrasi politik. Bagi seorang Marx X, ide dapat dikatakan bodoh, di mana developmentalisme liberal menghasilkan kontradiksi kapitalis yang makin intensif melahirkan imperialisme. Akan tetapi, jika tujuan Barat umumnya adalah demokrasi liberal, sedangkan bagi kaum Marxis tujuannya adalah masyarakat tanpa negara. Namun pada pemikir liberal maupun Marxis memandang bahwa perkembangan sebagai suatu proses yang berisi telos, menyerupai tujuan akhir, di mana tujuan terkadang sejak awal dalam bentuk potensi atau sasaran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.